Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar di hari yang menjelang masuk kantor? Haha, jadi mestinya semangat ya. Oke, tanpa panjang kali lebar, kita langsung masuk pada topik. Topiknya kita kali ini adalah pembahasan mengenai red light. Jadi kita akan bahas mengenai red light. Jadi di video saya sebelumnya itu sudah diinformasikan mengenai kelas khusus red light napas ritme. Nah, ini kelasnya kayak apa sih sebenarnya gambarannya gitu kan? Roadmap-nya kayak apa? Nah, jadi saya review singkat ya. Jadi per 2018 ini, studi ilmiah, jurnal ilmiah mengenai red light itu telah melahirkan lebih dari 50.000 jurnal ilmiah. Jadi banyak sekali, banyak sekali. Kalimat yang dipakai untuk melakukan pencarian ini ada 6. Nah, detailnya silahkan lihat nanti di YouTube yang sebelumnya. Saya hanya review ulang saja. Jadi kalau kita mencari dengan kata kunci fototerapi itu maksudnya ya terapi red light tadi. Photobiomodulation ini kata yang sekarang ini sering dipakai sebagai standar untuk penyebutan terapi berbasis red light dan near infrared, yakni photobiomodulation atau PBM. Ada juga photostimulation. Ada juga low level light therapy atau LLLT. Ada juga low level laser therapy dan ada near infrared light. Dari 6 ini, kata yang paling sering dipakai adalah photobiomodulation. Nah, itu per Januari 2018. Nah, studi ilmiah red light dan near infrared per April, ini saya review ulang saja ya, ini sudah lebih dari 200.000 studi ilmiah. Banyak banget. Di mana 15 ribunya, hampir 15 ribunya itu berjenis clinical trial. Nah, jadi 15 ribunya itu berjenis clinical trials. Jadi luar biasa. Penelitiannya sudah sangat banyak banget gitu. Saya sudah bikin ada 36 manfaat ya dari seratusan yang nanti akan dijelaskan secara bertahap di kelas ya. Nah, apa nanti di bulan April yang akan dipelajari pertama kali? Nah, yang pertama kali adalah apa, mengapa, bagaimana red light dan near infrared. Ini pengetahuan dasarnya. Kenapa dia punya potensi untuk menyembuhkan. Ini sudah saya singgung di video sebelumnya, bahwa di dalam sinar matahari, dalam konsep sinar ya, yang berasal dari matahari, itu ada namanya ultraviolet sekitar 7%, ada namanya visible light, ya, dan ada namanya infrared, itu di atas 50%. Yang visible light itu sekitar 40-an persenan. Jadi sebenarnya manfaat terbesar yang kita dapat dari sinar matahari adalah pada eh, infrarednya yang lebih dari 50%, sekitar 53 persenan something lah. Nah, itu nanti dijelaskan. Nah, kalau kita pakai sinar matahari, maka ada potensi ultraviolet, di mana sifat dari ultraviolet ini mampu untuk menciptakan kondisi yang disebut dengan ionisasi. Ini saya jelaskan juga di YouTube saya sebelumnya. Jadi ada sinar yang bersifat mampu mengkondisikan untuk ionisasi dan yang non-ionisasi. Apa itu sinar ionisasi? Yakni sinar yang ketika mengenai sel, maka dia mampu akan mendorong atom keluar dari jalurnya karena besarnya energi yang ada di dalamnya. Sehingga menyebabkan apa? Kalau tergeser elektron, maka akan menyebabkan radikal bebas. Yang kalau terus-menerus dilakukan, maka pasti akan jadinya kanker nantinya. Nah, maka oleh teknologi, si ultravioletnya itu nggak dimasukkan. Jadi yang masuk hanya yang visible light, yang dipilih hanya red light saja, dan near infrared. Jadi batasannya sempit, maka jadi aman. Gitu. Itu nanti dijelaskan lebih detail. Nah, untuk kelas perdana ini, sebagai kelas pembuka, ini latihannya adalah bagaimana cara kita menstimulasi wajah, dan olah napasnya bagaimana. Bagaimana menstimulasi bakteri baik di perut, berarti mikrobiom, gitu kan? Dan olah napasnya bagaimana? Kenapa bakteri baik ini penting untuk distimulasi? Jangan lupa, di perut kita ini ada miliaran, mungkin triliunan bakteri-bakteri yang fungsi itu sangat spesifik. Mikrobiom ini jangan disepelekan. Ya kan? Salah satu aspek untuk memperbaiki gula darah Anda, salah satunya adalah baik pada kondisi mikrobiomnya atau bakteri baiknya. Kalau bakterinya rusak, misalnya karena ada sering konsumsi antibiotik, atau mungkin karena stres tinggi dan sebagainya, maka biasanya problemnya makin besar tuh.
Maka memperbaiki bakteri baik juga memperbaiki kesehatan. Nah, salah satunya distimulasi dengan red light. Nanti caranya bagaimana? Dijelaskan di kelas. Lalu lumbar. Wah, jangan lupa, lumbar tuh bagian yang paling sering kena saraf kejepit. Ya kan? Untuk lansia. Ini saya ingatkan berkali-kali, hati-hati lansia pada lumbarnya. Mereka harus belajar untuk aktivitas sederhana yang tidak mencederai lumbar. Misal contoh, kunci mobil atau kunci motor jatuh. Jangan langsung nunduk. Kalau langsung nunduk, kekrek. Nah, pinggangnya kena, sakit, nyeri, langsung saraf kejepitnya kambuh. Bagaimana caranya? Ya, posisinya duduk dulu atau jongkok dulu sedikit, lalu ambil. Atau minta tolong orang untuk ambilkan. Juga jangan pakai celana dalam di kamar mandi setelah mandi. Masuk dulu ke kamar pakai handuk, gitu kan? Duduk di pinggir ranjang, baru pakai sambil duduk. Dan banyak aktivitas lain lah. Kenapa? Karena lumbar itu penting sekali. Nah, maka cara menstimulasinya bagaimana untuk menyehatkan lumbarnya? Yakni dengan disinari. Teknisnya bagaimana? Nanti dijelaskan di kelas. Lutut ini sudah pasti. Lutut bagi lansia ini sering banget sakit, ya kan? Problemnya apalagi misalnya ada masalah pada pelumasnya, ya kan? Istilahnya olinya lah begitu. Stimulasi membaik lagi. Nanti dipandu juga dengan ada olah napasnya. Mengenai glukosa. Nah, bagaimana strategi turunkan glukosa 2 jam setelah makan dengan penyinaran? Nah, ini gampang sekali kan, tinggal sinari. Ini totalnya 8 kali sesi, jadi masing-masing ya kira-kira antara 1 sampai 2 sesi lah. Nah, kemudian bulan Mei apa lagi? Bulan Mei berubah. Kenapa? Karena jumlahnya lebih dari 200.000. Jadi bahasannya akan kita buat komprehensif dan progresif untuk mengangkat jurnal-jurnal yang sifatnya clinical trial nanti. Di antaranya adalah di bulan Mei, kita fokus pada perbaikan bakteri baik lewat stimulasi red light. Olah napasnya bagaimana untuk menstimulasi? Ada. Kemudian kita perbaiki juga lumbar. Jadi 8 kali sesi latihan di bulan Mei mendatang itu isinya adalah bakteri baik dan lumbar. Lalu di bulan Juni isinya apa? Masih sama bakteri baik, tapi ganti bukan lumbar, tapi wajah. Nah, udah mulai tuh wajah tuh masuk pada aspek kecantikan. Ya kan? Ya bukan cuma kecantikan dalam arti nanti laki-laki nggak boleh latihan. Ya kalau kulitnya bersih kan juga bagus gitu kan. Nah, kemudian nanti bulan Juli, nah, ya, tadi kan April, Mei, Juni, kemudian Juli, oh ini salah nih, Juli, Agustus, September. Ini saya perbaiki dulu ya. Ini Juli harusnya, Agustus, dan September. Nah, oke, saya ulang ya. Juli, Agustus, September. Topiknya adalah mengenai cancer. Nah, ini menarik, karena studinya bagus. Kita lihat, ada studi awal, ya, permulaan lah. Bagaimana keamanan dari penggunaan red light pada jaringan kanker. Hasilnya, langsung saja ya, studinya itu gagal untuk mendemonstrasikan efek berbahaya. Nah, jadi artinya penyinaran ini tidak memiliki efek yang berbahaya bagi sel-sel kanker. Ya tentu saja kita harus harus teliti dan jeli, makanya nanti kita akan pilihkan yang paling tinggi persentase keberhasilannya. Contoh, ada juga studi in vitro, karena ada yang namanya in vivo, ada yang namanya in vitro pada kanker payudara yang disinari dengan 4 jenis sinar. 615 nanometer, 630 nanometer, 660 nanometer, dan 730 nanometer. Hasilnya, pada penyinaran yang 660 ya, memiliki efek yang paling baik dibandingkan yang lain. Itulah kenapa saya bilang, jika Anda memutuskan untuk membeli alat terapi red light, maka pastikan harus benar tuh panjang gelombangnya tuh. Nggak boleh asalan. Harus benar juga mengenai kekuatan dari sinarnya. Nggak boleh asalan juga. Kenapa? Karena ini penting sekali. Itulah kenapa saya pernah bilang waktu awal itu, tidak semua yang sinarnya berwarna merah itu punya manfaat. Jika dia spesifikasinya tidak seperti yang diharapkan, maka ya Anda sayang-sayang beli alatnya, gitu kan? Mungkin mahal-mahal tapi nggak punya manfaat besar. Kalau di UMG ini kan saya udah uji dulu. Saya beli alat namanya solar meter untuk mengukur kekuatan intensitas cahaya.
Saya beli alat namanya spektrometer untuk mengukur panjang gelombang sinar yang dikeluarkan oleh alat. Dan ini harganya alat ujinya ya, alat ujinya lumayan mahal. Tapi karena saya ingin memastikan bahwa alat-alat ini benar, sebab saya pakai juga setiap hari, maka ya saya harus beli alat ujinya. Kalau Anda kan nggak perlu beli alat ujinya kan. Kalau Anda mau beli alat uji ya bisa mahal sekali. Tapi memang harus begitu, supaya memastikan bahwa alat yang dibeli itu benar gitu. Nah ini yang sifatnya red light. Jadi secara umum aman, kemudian panjang gelombangnya harus spesifik, kekuatan intensitas cahayanya juga harus spesifik. Nah, nanti ada pemahaman juga mengenai pemberian kombinasi dengan antioksidan. Salah satunya adalah green tea. Nah, salah satunya adalah green tea. Nah, green tea ini manfaatnya luar biasa. Kita lihat ya, ini contoh ya. Judulnya adalah Extraordinary Anti-Cancer Effect of Green Tea and Red Light. Jadi efek anti kanker yang sangat luar biasa, extraordinary itu sangat luar biasa, ketika kombinasi antara green tea dan red light itu secara bersamaan. Apa gimana ininya? Apa hasilnya? Kita lihat di sini. Nah, kombinasi dari green tea dan red light menghambat sel kanker sampai 1460%. Bayangkan, 1460%. Ini baru satu jenis tuh. Nanti saya akan pilihkan secara bertahap ya. Ini kan menjadi kelas yang panjang. Tapi syaratnya Anda harus punya alatnya. Kalau Anda nggak punya alatnya ya repot juga kan. Karena memang ini harus kombinasi antara alat dengan olah napas. Oke, jadi kita lihat di sini. Jadi start mulai bulan Juli, eh, topiknya adalah mengenai cancer, bagaimana penggunaan antioksidan pada kanker. Saya juga pernah bikin videonya. Bagaimana glutathione itu sesungguhnya penting, antioksidan bagi pasien kanker itu penting banget. Antioksidan seperti glutathione, superoksida dismutase, ya kan itu penting banget. Dan ini semua bisa dicapai dengan olah napas, juga bisa dicapai dengan red light. Jadi ketika dikombinasikan, luar biasa. Pas, tapi kan ada mas, suplemen antioksidan juga. Iya ada betul, Anda bisa beli antioksidan yang suplemen yang sifatnya karotinoid, produk-produknya banyak, gitu kan. Glutathione, produk-produknya banyak. Superoksida dismutase, SOD, produknya banyak. Tapi kan Anda harus beli itu setiap bulan. Habis, beli lagi, habis, beli lagi, habis, beli lagi. Dan harganya tidak murah. Nah, sekarang kalau Anda sudah punya alat terapi red light OMG, itu kan cukup beli satu kali aja. Saya aja sekarang udah 4 tahun pakai alat terapinya nggak rusak-rusak, ya kan? Jadi artinya Anda akan saving banyak sekali dibandingkan harus membeli berbagai suplemen antioksidan, ya kan? Nah, jadi nanti kita akan jelaskan dan ajarkan bagaimana kombinasi antioksidan, red light, olah napas pada perbaikan kanker. Jadi bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan September. Jadi 3 bulan. Luar biasa kan? Ya, tapi ya tetap syaratnya Anda harus punya alatnya dulu. Kalau enggak ya agak repot. Oke, jadi ini topik khusus yang nanti akan eh, kita munculkan dalam bulan ini dan sampai bulan September mendatang. Dan 3 bulan selanjutnya topiknya adalah mengenai CA. Bagaimana pengaruh dari red light terhadap CA. Ini luar biasa besar. Ya kan? Sampai ketemu di kelas khusus red light OMG. Pastikan Anda memiliki alat ukur red light OMG yang dibeli dari OMG. Karena kita sudah ukur, kita sudah pastikan panjang gelombangnya benar. Kita sudah pastikan bahwa kekuatan intensitas cahaya juga benar. Sehingga Anda mendapatkan alat yang pasti benar, pasti baik, pasti bermanfaat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, tetap sehat tanpa obat.